Guys, pada baru-baru ini ada satu statement yang telah dikeluarkan di mana dinyatakan bahawa Indonesia telah mengguncangkan dunia, guys. Di mana Menteri Pertahanan di Indonesia iaitu Prabowo Subianto telah berhasil membawa pulang 5 alutsista terbaru ke Indonesia, guys. Jom, sama-sama kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan seperti biasa aku hanya mampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di channel Prajurit Tangguh. Dimana kalau kita tengok judul video dia bukan kaleng-kaleng guys. Dimana dikatakan mengguncangkan dunia. Dimana Prabowo Subianto iaitu Menteri Pertahanan di Indonesia telah pun berhasil membawa pulang 5 alutsista terbaru untuk Indonesia guys. Apa-apa pun jom, mari kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction dan juga reaction kalian semua guys. Apa-apa pun jom kita semak video ini. Wow, apa nih guys? Dibahas mengenai pengadaan alat utama sistem senjata kita dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang padu guys. 5 alutsista baru ke Indonesia. Mantap. Oke guys, jom kita semak sama-sama. Baru-baru ini terungkap ke media, 5 jenis alutsista canggih berhasil dibeli Prabowo sejak menjabat Menhan RI. Saat memutuskan bersedia bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, Prabowo Subianto hanya mau posisi sebagai Menteri Pertahanan. Sejak menjabat pada akhir 2019 lalu, mantan Danjen Kopassus itu telah melakukan pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan untuk TNI. Alutsista terus dimodernisasi demi mendukung TNI melaksanakan tugas dan fungsi pertahanan dalam menjaga wilayah kesatuan NKRI. Prabowo sangat yakin sampai saat ini negara dengan sistem dan kemampuan pertahanan yang baik akan disegani dalam kancah politik global. Berikut deretan 5 jenis alutsista inilah yang telah dibeli Indonesia selama Prabowo menjabat. 5 guys, jom kita simak. Nomor 1, kendaraan taktis Maung. Menteri Pertahanan memesan 500 unit kendaraan taktis buatan Pindad Maung. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memesan 500 unit kendaraan Rantis Maung dari PT Pindad. Dengan harga 600 juta per unit, PT Pindad sedang memproduksi massal Rantis Maung ini untuk memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan. Rantis Maung mampu bergerak dengan kecepatan hingga 120 km per jam, serta dapat menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Rantis Maung ini juga dilengkapi dengan braket senjata otomatis 7,62 mm, konsol SS2 V4, tracker kendaraan hingga perangkat GPS navigasi. Kendaraan ini dapat menerjang medan yang sulit serta mampu beroperasi lepas di ruas jalan aspal. Nomor 2, pesawat angkut A400M. Pesawat angkut. Indonesia secara resmi mengakuisisi 2 unit angkut pesawat angkut militer Airbus 400M. Pesawat yang mempunyai daya jelajah 8.900 km ini mempunyai 3 kemampuan yang meliputi pengangkutan taktis, pengangkutan strategis hingga pengisi bahan bakar di udara. Ruang angkut pesawat ini dapat menampung beban 37 ton. Pesawat angkut A400M merupakan airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti eskavator hingga truk pengangkut bahan bakar kapasitas 80 ton.
Pesawat ini juga mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan siap tempur. 116. Pesawat A400M ini mempunyai peran penting dalam berbagai misi yang dijalankan, yaitu transportasi kargo besar hingga terjun payung. Airbus Traverse. Nomor 3. 3, kapal perang fregat. Fregat, guys. Pada Juni tahun 2021, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menandatangani kontrak penyediaan 6 fregat kelas Frame dan 2 fregat bekas kelas Maestrel. Kapal fregat Frame mempunyai panjang 14 meter dan lebar 20 meter. Kapal ini dapat menampung 108 pasukan dan awak kapal. Kapal fregat Frame ini dipersenjatai sistem rudal SAM Aster 15. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem senjata anti kapal selam segala cuaca. Frame dipersenjatai dengan rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 milik MBDA. Sedangkan untuk fregat kelas Maestrel dilengkapi dengan perang anti kapal selam. Selain itu, fregat kelas Maestrel dengan peluncur Octuple Albatros. Peluncur ini mampu menembakkan rudal ke udara dan permukaan ke udara jarak menengah. Fregat kelas Maestrel dapat membawa 16 rudal tambahan. Nomor 4. Jet tempur Dassault Rafale. Kementerian Pertahanan telah menekan kontrak kerjasama terkait pembelian 6 jet tempur Dassault Rafale pada tanggal 10 Februari tahun 2022. Tahun ini, guys. Jet tempur ini diproduksi perusahaan Prancis Dassault Aviation. Rafale mempunyai mesin kembar yang dirancang sebagai pesawat serbaguna. Selain itu, jet ini dilengkapi dengan rudal serangan udara ke udara MICA dan Meteor. Meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2.500 putaran per menit. Rafale mampu menampung senjata hingga 9 ton. Kecepatan jet tempur ini mencapai 1.384 km. Jet tempur Rafale dapat melakukan pencegatan pesawat musuh dalam satu misi, serangan udara ke darat, serangan udara ke udara. Nomor 5. Kapal selam Scorpion. Bersamaan dengan penandatanganan kontrak pembelian 6 pesawat tempur Dassault Rafale, Prabowo juga membuat kesepakatan rencana pembelian 2 unit kapal selam Scorpion. Rencana ini tertuang dalam salah satu poin kesepakatan antara Naval Group dengan PT PAL Indonesia. Scorpion merupakan kapal selam dengan berteknologi canggih yang dilengkapi dengan 4 generator diesel berdaya 2.500 kW. Scorpion mampu menampung sebanyak 32 kru dan memiliki berat keseluruhan mencapai 1.500 ton. Scorpion menyelam hingga kedalaman 300 meter di bawah permukaan laut dan tetap melaju dengan kecepatan 20 knot setara dengan 37 km per jam. Sedangkan ketika berada di permukaan air, laju dari Scorpion adalah 12 knots atau 22 km per jam. Bukan kaleng-kaleng, guys. Kalau kita tengok 5 alutsista yang dikatakan berjaya dibawa masuk oleh Menteri Pertahanan di Indonesia, iaitu Menteri Prabowo Subianto. Di mana kalau kita tengok yang pertama tadi adalah Taktis Maung. Di mana Taktis Maung ini merupakan salah satu kenderaan alutsista yang dicipta sendiri oleh anak bangsa di Indonesia secara mandiri, guys. Dan yang kedua tadi kalau kita tengok alutsista yang berjaya dibawa masuk oleh Menteri Pertahanan di Indonesia, iaitu Airbus A400. Dan juga yang ketiga tadi kalau kita tengok adalah kapal perang fregat daripada kelas fregat daripada Itali. Dan yang keempat adalah pesawat tempur Rafale daripada Prancis. Dan yang terakhir tadi adalah kapal selam Scorpion. Di mana kalau kita tengok kelima-lima alutsista yang berjaya dibawa masuk oleh Menteri Pertahanan itu memanglah alutsista yang sangat-sangat diperlukan khususnya untuk TNI di Indonesia untuk menjaga keamanan di Indonesia. Dan kalau kita tengok pada sebelum ini Indonesia telah pun kehilangan sebuah alutsista iaitu kapal selam.
di mana kapal selam itu telah terlibat dalam satu peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh semua, di mana kapal selam itu telah pun tenggelam. Dan pada kali ini, di mana Menteri Pertahanan di Indonesia, Menteri Prabowo Subianto, telah mengganti semula kapal selam itu dengan kapal yang baru, di mana kalau kita tengok kapal selam ini dikenali sebagai kapal selam Scorpion. Dan begitu juga dengan alusista-alusista yang lain. Sebenarnya kalau kita tengok kelima-lima alusista ini memanglah sangat-sangat dibutuhkan oleh TNI di Indonesia. Dan sebenarnya bukan 5 sahaja alusista yang berjaya dibawa masuk pada tahun ini. Dan kalau kita tengok ada beberapa lagi senarai alusista yang akan masuk di Indonesia. Kalau kita tengok sebagai contoh adalah pesawat tempur KF-21 Bromeye, dan ada lagi beberapa pesawat yang lain, dan juga alusista yang dikatakan akan masuk ke Indonesia pada tahun 2022 guys. Jadi kalau kita tengok dengan masuknya beberapa alusista ke Indonesia, tidak mustahil di mana ranking yang dikenali sebagai the fire power global untuk ketenteraan di Indonesia akan naik guys pada tahun depan, di mana kalau kita tengok pada tahun ini Indonesia berada tanggah ke-14. Tidak mustahil pada tahun hadapan Indonesia kemungkinan akan berada di top 10. Tidak mustahil sebab kalau kita tengok banyak sekali alusista yang dijangkakan masuk lagi ke Indonesia. Dengan itu, dengan pengiraan mungkin daripada segi pertambahan bilangan alusista dan juga personel aktif di Indonesia, tidak mustahil akan naik lagi ranking global fire, kekuatan ketenteraan di Indonesia guys. Tapi apa-apa pun, kita akan still terus menanti apa yang akan dikeluarkan pada tahun hadapan, di manakah kedudukan Indonesia, iaitu ranking kekuatan ketenteraan Indonesia di dunia guys pada tahun hadapan. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.